Ketika pertama kali tiba di Brunei Darussalam, aku langsung menyadari sesuatu yang berbeda. Di negeri ini, setiap waktu sholat tiba, ada pengingat sholat yang terdengar di ruang publik, tapi bukan adzan yang dikumandangkan secara umum. Ini adalah salah satu bukti bahwa Islam benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang menjadikan Islam sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi, bagaimana Islam pertama kali masuk ke Brunei? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebudayaan, hukum, serta tatanan hidup penduduknya? Islam masuk ke Brunei pada abad ke-15 ketika Raja Brunei kelima, Sultan Muhammad Shah memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang pesat di Brunei. Di Brunei, Islam bukan hanya sebatas agama, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara berpakaian, pola makan yang halal, hingga nilai-nilai sosial yang menekankan adab dan sopan santun. Pengingat sholat yang ada di pusat-pusat perbelanjaan dan ruang publik juga menjadi bagian dari upaya negara untuk menjaga kesadaran spiritual warganya. Budaya Brunei sangat erat kaitannya dengan Islam. Misalnya dalam seni dan arsitektur, kita bisa melihat banyak bangunan dengan sentuhan Islam seperti Masjid Omar Ali Saifuddin yang megah. Tradisi kesultanan juga dipenuhi dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam upacara kerajaan dan adat istiadat masyarakat. Brunei adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang menerapkan hukum syariah secara resmi. Pada tahun 2014, Brunei mulai menerapkan syariah secara bertahap dalam sistem hukumnya. Kebijakan ini menimbulkan berbagai respons, baik dari dalam maupun luar negeri. Bagi sebagian warga, hukum ini dianggap sebagai bagian dari identitas nasional dan spiritual. Sementara bagi yang lain, ada diskusi tentang bagaimana penerapannya dalam konteks hak individu dan sosial. Islam memiliki pengaruh besar dalam kehidupan di Brunei, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun hukum. Namun, seperti di banyak negara lain, kebijakan yang berbasis agama juga menimbulkan berbagai pandangan dan diskusi di masyarakat. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana menurut kalian tentang penerapan hukum berbasis agama dalam suatu negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.